Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farrozi, NIM 1905 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pertemuan ke-11 mengenai tema resi gudang. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Arif Rahman SHMH. Langsung saja Pak ke materi. Yang pertama tentang pengertian resi gudang. Pengertian resi gudang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yang memberikan pengertian, yaitu yang bunyinya sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen penting dan eksekutif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Kemudian dasar hukum dalam sistem resi gudang. Keberadaan sistem resi gudang diperkuat sejumlah dasar hukum, yakni Undang-Undang nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, beserta peraturan pelaksanaan yang mencakup yang pertama, peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Kemudian kedua yaitu peraturan kepala Bapepti yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan sistem resi gudang. Ketiga yaitu peraturan Menteri Perdagangan nomor 52 M dagang per 9 2014 tahun 2014 tentang tata cara seleksi lembaga pelaksanaan penjaminan sistem resi gudang. Keempat yaitu peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara penetapan lembaga pelaksanaan penjaminan resi gudang. Lalu tentang mengenai hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan resi gudang. Langsung saja, adapun hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan resi gudang akan diuraikan. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban pemberi jaminan resi gudang. Satu yaitu hak pemberi jaminan resi gudang. Hak pemberi jaminan resi gudang memuat yang pertama, berhak untuk mendapatkan jaminan, mendapatkan pinjaman uang sebagai pinjaman perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan resi gudang. Kedua yaitu berhak untuk mendapatkan pemberitahuan jika akan dilakukan penjualan atas objek jaminan resi gudang. Ketiga yaitu berhak mendapatkan kembali resi gudang setelah hapusnya jaminan resi gudang. Kemudian kewajiban pemberi jaminan resi gudang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu wajib untuk membuat akta jaminan resi gudang. Kedua, wajib untuk melakukan pelunasan piutang kreditur. Ketiga, wajib menyerahkan resi gudang kepada penerima resi gudang. Keempat dan terakhir itu wajib membayarkan kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan resi gudang tidak mencukupi untuk melunasi utang. Kemudian hak dan kewajiban penerima jaminan resi gudang. Yang pertama kita bahas hak dulu. Hak penerima jaminan resi gudang memuat yang pertama itu berhak untuk menerima hak jaminan resi gudang sebagai agunan atas piutang. Kedua yaitu berhak untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditur preferen. Ketiga itu berhak untuk didahulukan dalam penerima pelunasan piutang dibanding kreditur lainnya berdasarkan objek jaminan resi gudang. Kemudian 4 yaitu berhak menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitur. Kelima yaitu berhak menerima dan menguasai jaminan resi gudang. Keenam yaitu berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan resi gudang jika debitur wan prestasi. Ketujuh, berhak menjual objek jaminan resi gudang yang dieksekusi atas kekuasaan sendiri. Lalu kemudian kewajiban penerima resi gudang.
Di sini ada beberapa. Yang pertama itu wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan resi gudang. Kemudian penerima resi gudang wajib memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Ketiga, wajib memberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang jika jaminan resi gudang telah hapus. Keempat, wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan resi gudang jika hasil eksekusi lebih besar daripada jaminan piutang. Kelima, itu dilarang memperjanjikan bahwa penerima jaminan resi gudang akan menjadi pemilik objek jaminan resi gudang. Lalu kelembagaan dalam sistem resi gudang, yang pertama itu badan pengawas atau Bapepti. Lalu kemudian pengelola gudang, kemudian lembaga penilaian kesesuaian atau LPK, kemudian pusat registrasi, dan terakhir yaitu lembaga jaminan resi gudang. Proses terjadinya sistem resi gudang. Di sini saya mencontohkan itu contohnya itu beras sebagai objek jaminan. Dimulai dari petani atau kelompok petani, kemudian koperasi atau UKM atau pelaku usaha mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresi gudangkan. Lalu lembaga penilaian kesesuaian dan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat atau barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang, dan tanda tangan yang berwenang. Kemudian hapusnya resi gudang. Hapusnya hak jaminan resi gudang yaitu ada disebabkan karena hal-hal sebab berikut. Yang pertama, hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan. Kedua, itu pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan sesuai dengan sifat ikutan dari hak jaminan. Adanya hak jaminan bergantung pada adanya piutang yang dijaminkan pelunasannya. Biasanya masa berlaku resi gudang maksimum adalah selama masa simpan komoditi yang dititipkan di gudang. Misalnya gabah, beras, dan jagung, masa simpannya itu antara 3 sampai 6 bulan. Mungkin hanya sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.